Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zulkarnain. Saya mahasiswa Prodi IPA STKIP Al-Maksum Langkat. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Nah, sebelumnya kan kita nih sudah tahu ya kan, untuk mendapatkan sumber energi kita perlu mengonsumsi makanan. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana ya semua makanan yang kamu konsumsi bisa dicerna oleh tubuh? Padahal kalau kita masuki makanan itu kan dia mesti bentuk utuh kan ke dalam mulut kita. Misalnya donat nih, bentuknya kan kayak huruf O, tapi kenapa sih waktu kita makan kok fasesnya itu berbeda ya, nggak bentuknya O lagi? Nah, ternyata itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang mempunyai peran dan fungsi untuk membantu sistem pencernaan di tubuh kita. Lalu, apa saja sih organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan tubuh kita? Simak video berikut ini ya. Mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Berikut merupakan bagian-bagian lambung. Yang pertama, ada otot sphinkter atas. Fungsinya untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Kedua, fundus. Berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Ketiga, kardiak. Bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Keempat, badan lambung. Kelima, otot sphinkter bawah. Fungsinya untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Dan yang terakhir, pilorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya. Kalau hati yang akan menghasilkan empedu, nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas.
serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol, ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, yang akan mengamuliskan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti, jejunum atau usus kosong dan ileum usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk fases dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu pertama, kolon sebagai tempat pemadatan fases atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua, rektum sebagai tempat penyimpanan fases sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Yang terakhir ada anus, berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau fases.